atas kesabarannya menunggu saya ya. Ini kalau pagi connecting internet memang di kantor agak lama. Baik, terima kasih Ibu Rahmi dan adik-adik semua. Hari ini saya senang sekali bisa berbagi berbagi pengalaman ya mengenai RDA. Mohon maaf, saya izin matikan dulu yang satu lagi. Hari ini kita akan berbagi pengalaman mengenai RDA, Resource Description and Access. Terima kasih kepada DP, Ibu Rahmi, kemudian juga Ibu Anon yang mempercayakan mata kuliah ini, mengundang saya untuk berbagi pengalaman mengenai RDA. Apakah saya bisa share screen ya? Sudah bisa Bu, dipersilakan. Bisa ya. Baik Bu Rahmi, ini kelasnya ada berapa? Ada 2 kelas ya? Ada 2 kelas Ibu, gabungan dari kelas A dan juga kelas B. Kira-kira ada sekitar 60 mahasiswa. Ada 60. Yes, hampir sama ya dengan tahun lalu, juga ada kelas A dan kelas B juga ya. Iya. Baik, untuk pengenalan RDA ini mungkin kita brainstorming sebentar ya tentang RDA. RDA ini adalah Resource Description and Access, atau kita menyebutnya RDA. RDA ini juga merupakan standar pengatalogan yang baru untuk membuat deskripsi dan akses sumber informasi yang didesain untuk era digital. Jadi menggantikan Anglo-American Cataloging Rules, atau kita mengenalnya dengan AACR 2 atau singkatannya itu ya. Kita biasanya menyebutnya AACR atau AACR 2. Nah, kemudian RDA ini disusun berdasarkan prinsip dan standar internasional yang dikembangkan oleh International Federation of Library Associations. Nah, di sini kita menyebutnya IFLA, yakni the International Cataloging Principles atau ICP, dan mengadopsi model Conceptual Functional Requirements for Bibliographic Records atau FRBR, dan Functional Requirement for Authority Data atau FRAD, serta International Standard for Bibliographic Description atau ISBD ya. Nah, ini apa aja sih ini, kok singkatannya banyak sekali gitu ya, seperti apa penerapannya. Jadi itu secara umum untuk pengertiannya ya. Jadi kalau bisa lebih diringkas lagi, RDA ini disusun berdasarkan prinsip dan standar internasional atau IFLA. Kemudian mengadopsi juga model konseptual dari FRBR. Functional Requirement for Bibliographic Records ini adalah data-data bibliografi ya. Kalau kita menyebutnya mungkin di dalam metadata itu adalah data-data seperti kepengarangan, kemudian judul, itu jumlah halamannya berapa, subjeknya tentang apa, dan sebagainya. Kemudian functional requirement for authority data. Nah, authority data ini kita memahaminya dengan penanggung jawab ya, atau kepengarangan, bisa dibilang kepengarangan atau penanggung jawab. Nah, kepengarangan atau penanggung jawab di dalam era RDA ini berbeda dengan yang di ACR, jadi dia lebih luas lagi. Kemudian juga ada prinsipnya International Standard for Bibliographic Description ya, jadi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kemudian secara ringkas lagi, mungkin biar lebih dipahami ya oleh teman-teman semua, bahwa pengertian RDA ini merupakan pedoman ya, jadi dia adalah standar atau pegangan ya yang bisa kita jadikan acuan dalam mendeskripsikan informasi. Nah, jadi pedoman untuk mendeskripsikan informasi yang fokus pada pemustaka. Jadi untuk RDA ini fokus pada pemustaka, sehingga dia memudahkan pemustaka dan memiliki relasi sumber informasi. Jadi ada saling keterkaitan atau saling keterhubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Semoga bisa lebih difahami dari sini ya. Ini saya buat agar bisa lebih dicerna dengan
prinsip ini bahwa pengertian RDA itu adalah merupakan pedoman atau standar yang mendeskripsikan informasi. Jadi sama, EACR juga mendeskripsikan informasi, tapi untuk RDA ini adalah dia fokus pada pemustaka. Kalau dulu waktu saya kuliah juga ya, dulu kuliah S1 juga S2 di DIPI, kita dalam mengatalog prinsipnya adalah item in hand. Mungkin masih nggak tahu kalau yang sekarang era milenial ini ada tidak apa namanya terminologi seperti itu ya. Jadi ketika kita mengolah data, misalnya ada buku ya, misalnya kita mengolah suatu data buku. Nah buku itu yang ada di buku itulah item in hand kita menyebutnya. Jadi apa yang ada di buku itu yang kita olah. Jadi data-data yang ada di sana itu yang menjadi bahan olahan kita. Kalau di situ pengarangnya tertulis hanya satu, ya kita menulisnya satu, gitu ya. Kalau pengarangnya dua, kita menulisnya dua. Kalau pengarangnya lebih dari tiga, kita kalau pengarangnya misalnya 5, kita menyebutnya satu kemudian et al, gitu ya. Pengarangnya lebih dari misalnya ada 10 juga kita menggunakan prinsip et al. Pengarang selanjutnya itu ya antara 2, 3 dan selanjutnya itu tidak ibaratnya tidak diakui gitu ya di dalam prinsip yang EACR sebelumnya. Sementara kalau yang RDA ini adalah karena fokus pada pemustaka, prinsip item in hand ini sudah tidak cocok lagi. Jadi kalau kita mengolah suatu apa namanya film misalnya, kita mengolah suatu data film, kita harus explore tuh dia ditulis oleh siapa, pengarangnya siapa, penulisnya siapa, sutradaranya siapa, pemainnya siapa saja gitu ya. Kemudian kalau sekarang misalnya kita mau mengolah koleksi skripsi, tesis, disertasi, itu penulis pertamanya siapa gitu ya, penulis utama mahasiswa, lalu pembimbingnya siapa, dosen, pengujinya siapa, nah itu juga kita keluarkan. Jadi kita dalam prinsip RDA ini adalah fokus pada pemustaka, adalah kebutuhan pemustaka itu yang diadopsi. Pemustaka ini butuh apa sih gitu ya. Sementara kalau di sebelumnya adalah fokus pada apa namanya pustakawan. Jadi kadang-kadang katalog itu yang ngerti pustakawan, bukan kalau katalog yang dulu ya. Katalog yang dulu itu yang mengerti adalah pustakawan, sementara yang pemustaka dia kalau tidak dikasih tahu dia tidak akan mengerti. Nah, yang keempat pengertian dari RDA ini adalah memiliki relasi sumber informasi. Jadi saling terhubung antara informasi satu dengan informasi yang lain. Jadi dia tidak terpisahkan dengan adanya saling terhubung, apalagi di era digital ya. Ini memang sangat membantu dan sangat powerful sekali untuk pemustaka. Ya, jadi ini pengertian RDA yang saya sarikan ya dari pemahaman yang sebelumnya, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan lebih mudah oleh adik-adik mahasiswa. Nah, selanjutnya sejarah EACR dan RDA. Jadi kalau kita mau, ini mungkin agak blur sedikit ya. Ini sebelumnya EACR bentuknya seperti ini. Ada yang sudah pernah lihat kan ya? Sudah pernah lihat belum? EACR itu fisiknya seperti apa? No, hanya PDF aja Hanya kelihatannya, PDF Bu. ya. Iya. Teman-teman belum pernah ada yang offline ya kuliahnya atau datang ke gedung 8. Oke. Mudah-mudahan semester depan ini nanti bisa mulai offline, atau karena sekarang kan perpustakaan UI sudah dibuka ya. Jadi sejak September 2021 perpustakaan UI sudah bisa diakses oleh mahasiswa UI. Kemudian untuk saat ini kita tambahkan kuotanya. Jadi mahasiswa juga bisa lihat bentuknya EACR ini seperti apa sih, RDA seperti apa. RDA ini RDA sebelah kanannya ya, dia jauh lebih tebal lagi. Dulu kalau kita kuliah itu kita punya EACR panduannya, kemudian ada DDC yang ada 4 jilid, kemudian ada LCSH ya, Library Congress Subject Headings, itu juga 4 jilid yang tebelnya naudzubillah gitu, berat-berat semua. Nah kemudian ini sekarang kita juga pakai RDA. Jadi ini ya RDA yang sebelah kanan penampakannya, kalau teman-teman mau lihat ada di perpustakaan UI lantai 4 ya, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian sejarah EACR dan RDA.
Jadi pada tahun 1967 terbit sebuah peraturan pengatalogan yang dikenal dengan Anglo-American Cataloging Rules, dan ini sangat membantu sekali ya, ini jadi cikal bakal perpustakaan gitu ya. Perpustakaan itu menjadi lebih baik ya, dan ada pengertian metadata dan sebagainya. Kemudian pada perkembangannya yang di bawahnya EECR telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi terakhir terbit pada tahun 2005 yang dikenal dengan EECR 2R ya, atau R-nya itu revision atau revisi dari 2005 ya. Kemudian pada tahun 2005 Joint Steering Committee atau JSC membuat gagasan untuk merevisi kembali EECR 2 ya. Jadi ya alhamdulillah mereka itu juga up to date ya, artinya ini kelihatannya sudah tidak terlalu mumpuni lagi gitu ya EECR 2, jadi harus direvisi. Dan dengan pendekatan yang baru dengan nama Resource Description and Access. Dan kita bisa bayangkan 2005 memang era internet itu sudah mulai. Jadi era internet kalau di Indonesia itu mulai masuk tahun 1994 sekitar segitu ya, 1997 deh mulai masuk di Indonesia era internet, kemudian sudah mulai berkembang lagi tahun 2000, sehingga kita bayangkan kalau di Indonesia itu masuk sekitar 96 gitu ya, kemudian mulai berkembang 97 itu dulu sejarahnya sudah kita mengenalnya baru email gitu ya, email, kemudian kita bisa akses internetnya di warnet gitu kalau saya ya, zaman saya dulu seperti itu. Dan pasti di dunia tahun 1996 itu perkembangan internetnya jauh lebih tinggi lagi, sehingga bisa kita bayangkan tahun 2005 memang ketika di Indonesia sudah mulai bukan email saja yang dikenal gitu ya, tapi sudah lebih maju lagi Facebook dan sebagainya, maka di dunia internasional perkembangan internet itu sudah jauh lebih maju, sehingga gagasan ini mulai tercetus. Ini kita punya banyak koleksi-koleksi digital gitu ya, dan ini tidak tercover di EECR, sehingga dengan pendekatan baru perlu ada namanya resource ya, berdasarkan resource itu sumber, deskripsi dan akses. Jadi itu poinnya, ada resource dari sumber tersebut, artinya sumber tersebut terdiri dari berbagai macam tipe gitu ya. Kalau dulu kita mungkin lebih mengenalnya monograf gitu ya, monograf atau buku, atau kita koleksi CD misalnya ya, multimedianya. Kalau sekarang eranya digital sekali gitu ya. Bahkan konten YouTube aja gitu ya, itu bisa menjadi suatu koleksi ya kan. Kemudian banyak konten lain, dan kalau konten-konten yang lain kan non-book material itu kita bisa patung, lukisan, arsip gitu ya. Kalau orang punya koleksi pohon pun mungkin itu juga bisa kita jadikan sebagai suatu koleksi. Dan EECR ini tidak mampu menampung deskripsi-deskripsi yang ada pada koleksi yang berbagai macam itu ya. Sehingga tercetuslah resource itu sumber-sumber yang sudah mulai banyak, description bagaimana dia bisa dideskripsikan dengan baik gitu ya, dan bisa diakses ya. Karena eranya adalah era akses, maka akses itu menjadi suatu key ya, penting agar pemustaka itu bisa mengakses dengan baik. Sehingga tadi ketika dibilang kita menyebutnya fokusnya adalah pada pemustaka, itu karena akses ini yang kita jadikan acuan ya. Jadi fokus RDA ini adalah pemustaka. Kemudian tahun 2010 ketika sudah lebih berkembang lagi internet ya, dengan lebih cepat terutama di dunia ya. Tahun 2010 RDA mulai diterbitkan dengan judul RDA Resource Description and Access ya. Jadi 2010 sudah mulai keluar RDA-nya, bentuknya itu yang seperti apa. Jadi ada 5 tahun ya prosesnya membuat menelaah, menganalisis, sehingga akhirnya 2010 jadilah RDA ini. Lalu tahun 2013 RDA sudah mulai diimplementasikan oleh perpustakaan di Amerika Serikat. US Library of Congress sudah menerapkan ini, kemudian di Inggris the British Library, lalu di Jerman Dutch National Bibliothek atau DNB, dan Australia National Library of Australia.
Jadi mereka ketika RDA muncul 2010, mereka juga berproses karena kan awalnya tidak menggunakan RDA, jadi prosesnya banyak yang hampir rata-rata kami pun melakukan proses-proses itu. Jadi menganalisis, melakukan step by step, mungkin uji coba dan sebagainya, sehingga 2013 di sana sudah mulai digunakan ya di Amerika, Inggris, Jerman, dan Australia. Nah itu sejarah IACR dan RDA. Kemudian elemen utama dari RDA ini adalah ada 3 ya. Yang pertama FRBR ya, Functional Requirement for Bibliographic Records. Jadi di sini difokuskan pada bibliographic records ya. Jadi kalau dari pengertiannya secara artinya gitu ya adalah record bibliografik ya, artinya di sini deskripsi bibliografinya. Kemudian elemen utama yang kedua adalah functional requirement for authority data atau FRAD. Ya, jadi kepengarangan atau penanggung jawab. Nah, ini penting. Jadi di dalam RDA ini nanti kita lihat contohnya dia di dalam kepengarangan dikeluarkan semua ya. Kalau kita misalnya mengolah koleksi film gitu ya, koleksi film, pemainnya dikeluarkan semua, termasuk pemain pendukung misalnya gitu ya, termasuk dia musik, termasuk dia misalnya di bagian-bagian mana saja itu dimasukkan ya di dalam RDA dengan FRAD ini harus dimasukkan, sehingga bisa kita bayangkan untuk pemustaka nanti akan sangat bagus sekali, akan sangat powerful untuk pustakawan. Dia harus punya pekerjaan atau effort yang lebih tinggi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kebayang kalau dulu kita ngolah gitu, kalau ngolah ini pengalaman kami juga di perpustakaan UI. Dulu kita ngolah itu pengarang itu yang kita masukkan pengarang 1, 2 gitu ya, maksimal 3. Selebihnya karena peraturannya adalah add all gitu ya. Jadi kita nggak ambil pusing gitu, tulis aja add all, itu kan gampang. Tapi di era RDA ini lo nggak bisa gitu kalau ngolah gitu ya, harus dipakai semuanya. Nama-namanya kalau ada 10 tulis 10, kalau ada 15 tulis 15 gitu ya. Jadi effortnya adalah kalau pustakawan dia sebelumnya bisa mengolah dalam 1 hari itu 10 buku misalnya, 10 koleksi gitu ya. Ketika menggunakan RDA dia rata-rata hanya bisa 6. Dan itu dari kita melihat National Library Australia dan sebagainya, pengalaman-pengalaman yang lain juga termasuk di perpustakaan UI, memang ada penurunan jumlah koleksi yang diolah karena kita mengeluarkan semua elemen-elemen ya yang bisa memudahkan pemustaka untuk mencari, termasuk misalnya keyword gitu ya. Jadi authority data ini penting. Misalnya lembaganya siapa, itu bisa diakses semua. Sehingga ketika kita punya koleksi ini, dia bisa terhubung. Nah, kemudian elemen yang ketiga adalah functional requirement for subject authority data. Nah, jadi tadi dalam authority atau kepengarangan, sekarang dalam subjeknya. Dalam subjek authority datanya itu, subjek itu ada turunannya kan keyword gitu ya. Ketika mengolah subjeknya itu kita keluarkan lebih banyak lagi gitu ya, keywordnya kita keluarkan lebih banyak lagi. Dan sekali lagi terbayang gitu ya, kalau dulu mungkin subjek ketika kita mengolah dengan LCSH gitu ya, bahasa sederhananya gitu, kita mengolah pakai LCSH untuk subjek, misalnya Library of Congress Subject Headings, cukup pakai 1 atau 2 subjek gitu ya. Sementara kalau sekarang bisa gunakan lebih banyak subjek atau keyword yang ketika kita mengolah keyword yang ada di dalam koleksi tersebut apa saja sih dikeluarkan, sehingga pemustaka ketika misalnya dia mau mencari tentang koleksi film Benyamin Sueb gitu ya, yang ada di dia adalah misalnya lawak gitu ya, saya mau cari film lawak gitu ya, itu dia keluar. Saya komedi gitu ya, itu keluar. Jadi keyword-keyword yang
memudahkan pemustaka juga untuk mengakses. Nah, ini ada 3 elemen RDA ini yang tadi ya FRBR, FRAD dan FRSAD. Nah, FRBR ini tadi bibliografiknya, jadi bentuknya itu apa kita sebutkan ya di dalam deskripsi bibliografinya, apakah itu elemennya berupa multimedia atau bukan, kemudian alat yang digunakan apa gitu ya, itu di dalam RDA itu kita tambahkan kriteria tersebut sehingga orang ketika mengakses, oh saya perlu pakai device ini nih membaca film gitu ya ketika mau mengakses koleksi tersebut. Oh koleksi ini berupa buku sehingga kita tidak perlu menggunakan device apa-apa gitu ya. Oh device-nya harus pakai headset misalnya. Nah itu disebutkan di dalam deskripsi bibliografi dalam model RDA. Sampai sini bisa difahami? Sebelum lanjut yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi ini 3 elemen utama RDA ya, mudah-mudahan bisa difahami, tidak terlalu banyak dan intinya bahwa dengan elemen utama RDA ini pembaharuannya adalah dalam hal deskripsi bibliografinya. Nanti seperti apa sih deskripsi bibliografinya nanti kita lihat ya. Lalu kemudian kepengarangan ya, kepengarangan ditulis semua, intinya seperti itu. Kemudian subjek ya, subject authority data, jadi subjeknya juga itu menjadi elemen utama dari RDA. Kemudian mengapa dibuat RDA? Mungkin tadi dalam sejarah sudah disinggung juga ya, karena untuk memenuhi kebutuhan dan kesesuaian antara digital dan teknologi saat ini. Ya, jadi ketika eranya internet itu sudah sangat berkembang ya, menjadi suatu dunia maya tersendiri di mana penduduknya jauh lebih banyak daripada penduduk dunia, ya kan. Satu orang dia bisa punya 2 device, dia bisa punya 2 akun Facebook, misalnya dia punya beberapa email, dia punya berapa, jadi banyak sekali bisa dibilang jumlah penggunanya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan kesesuaian antara digital dan teknologi saat ini, karena peraturan pada EACR tidak lagi dapat menampung keperluan pengolahan bahan digital. Ya, jadi itu landasan penting ya kenapa sih dibuat RDA ini. Nah, selanjutnya siapa yang membentuk RDA? Yang pertama adalah Library of Congress. Ya, jadi ide ini datang dari Library of Congress, kemudian yang kedua American Library Associations atau ALA ya kalau kita menyebutnya, menyingkatnya. Lalu yang ketiga The British Library, kemudian Australian Committee on Cataloging, kemudian Library and Archive Canada ya dari Kanada, dan Chartered Institute of Library and Information Professionals ya, kurang N sedikit. Jadi ada 6 lembaga multinasional ya, ini internasional yang membentuk RDA ini. Jadi RDA bukan suatu ide seseorang saja sebenarnya, tapi ini sudah adalah ide dari berbagai lembaga ya. Lembaga-lembaga ini udah merupakan core-nya ya, ibaratnya acuan kita kalau di dalam library itu saat ini Library of Congress, kemudian pustakawannya di American Library Associations gitu ya. Kemudian ada the British Library. Jadi benar-benar perpustakaan-perpustakaan yang besar-besar dan mereka memang merasa sangat perlu sekali RDA ini karena koleksi-koleksi yang ada itu di era digital ini sudah tidak lagi menampung ya bagaimana sih pengolahannya gitu ya, pengolahan yang sebelumnya itu sudah tidak bisa menampung dengan era digital yang di mana konten digital itu sangat banyak sekali. Kemudian jadi ini nanti bisa mungkin dihafalkan atau dicatat dengan baik. Kemudian kenapa perlu RDA? Ya, jadi why gitu ya, why-nya di sini. Kenapa sih RDA itu perlu kita kita pindah ke RDA ini? Gitu. Yang pertama, RDA menyediakan format yang konsisten untuk bentuk dan bahan digital.
Ya, jadi dirasakan oleh para pengampunya begitu ya, bahwa RDA ini menyediakan format yang konsisten. Jadi dia lebih konsisten untuk bentuk dan bahan digital, dalam artian bisa dibilang untuk 10 atau 20 tahun ke depan ini masih make sense lah dengan RDA ini, karena mungkin di era sekarang koleksi itu bisa sangat jauh, sangat beragam sekali gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita oh itu ternyata jadi koleksi ya, bisa jadi koleksi perpustakaan gitu ya. Nah, hal-hal yang anti mainstream seperti itu mau ada gitu ya di dalam RDA ini, bisa diakomodir di dalam pengolahan metadatanya ya. Nah, kemudian yang kedua, RDA dapat digunakan bersama dengan Dublin Core, MARC, ONIC, dan lain-lain. Nah, ini juga penting. Jadi dia bisa dimasukkan kalau jadi sistemnya perpustakaan itu kan antara lain ada yang menggunakan Dublin Core ya, ada yang menggunakan Machine Readable Catalog gitu atau kemudian ONIC, Onion Cataloging, dan RDA ini mampu diadopsi oleh berbagai tipe sistem automasi ini. Lalu yang ketiga, memudahkan pengatalogan dalam format digital ya. Ini memudahkan pengatalogan ya. Tapi behind the skin-nya itu ini memudahkan pengatalogan, tapi behind the skin-nya yang harus dikatalog itu itemnya jauh lebih banyak ya. Tapi jadi lebih mudah juga sih, artinya dalam pengatalogan memang yang harus kalau kita jadi pustakawan itu item yang dimasukkan itu sangat banyak ya, rinci, tapi menjadi lebih mudah. Kemudian yang keempat, web-based product yang memiliki hubungan dan relasi dengan koleksi lain. Nah, jadi RDA ini merupakan web-based product, jadi punya relasi antara relasi satu dengan yang lain itu bisa kita konekkan ya. Karena era web based ini misalnya nanti kita ada contohnya. Kemudian yang kelima, dapat disesuaikan dengan format pengolahan masing-masing perpustakaan. Nah, intinya juga dengan RDA ini dia tidak harus mengubah sistem ya. Kalau kita di perpustakaan itu pengalamannya kita tambahkan saja input. Jadi input yang baru itu misalnya kalau dulu kita tidak mengganti semua ya. Misalnya perpustakaan UI kita sudah punya koleksi 200.000 koleksi ya. Dengan adanya RDA ini apakah diganti semua gitu ya? Tidak kita ganti semua, dan masing-masing perpustakaan kalau kita lihat gitu ya, kami melakukan studi banding juga ke Malaysia, kemudian Singapura juga mengenai penerapan RDA di sana. Lalu di National Library Australia yang ada di Jakarta, di sana mereka juga tidak lantas mengganti semua metadatanya ya. Jadi pilot project gitu yang kami pelajari menggunakan pilot project. Misalnya kita sudah punya koleksi 200.000 yang diolah. Lalu kebayang ya kalau 200.000 itu kita harus olah ulang gitu dengan format RDA, itu biayanya seberapa gitu ya, itu mungkin miliar-miliaran, nggak akan habis, dan mungkin 10 tahun itu belum tentu kelar ya kan untuk ngolahnya. Nah, tapi kita pakai pilot project 5.000 saja di perpustakaan UI, kita mengolah 2.000 koleksi yang kita olah menggunakan RDA. Jadi koleksi lama yang sudah ada kita ambil pilot project itu, misalnya dari skripsi berapa judul, tesis berapa judul, buku berapa judul, disertasi berapa judul, dan itu juga beberapa koleksi multimedia yang lain, sehingga pilot project-nya adalah 2.000 judul saja. 2.000 judul berarti dengan adanya pilot project ini berarti kita mengeluarkan dana pengolahan ulang berarti sekitar berapa gitu ya. Jadi tidak terlalu besar, tapi ini bisa menjadi suatu sarana juga bagi pustakawan untuk belajar, mulai beradaptasi dengan konten isian metadata yang baru. Ya, jadi di sini RDA dapat disesuaikan dengan format pengolahan masing-masing perpustakaan, dan kami melakukan itu dengan membuat pilot project dan
item yang ditambah adalah beberapa unsur ya, ada beberapa unsur yang elemen RDA itu yang kita tambahkan tanpa merubah struktur metadata yang kami miliki. Jadi mudah-mudahan di sini bisa dipahami ya. Nanti kita lihat juga contohnya. Nah, ini jadi beberapa pentingnya RDA ya yang semoga bisa dipahami. Jadi intinya bahwa RDA itu menyediakan format yang konsisten untuk bentuk dan bahan digital. Yang kedua, RDA dapat digunakan bersama dengan Dublin Core, Mark, ONIC, dan lain-lain. Kemudian ketiga, memudahkan pengatalogan dalam format digital. Lalu web-based product ya, memiliki hubungan relasi dengan koleksi yang lain, serta dapat disesuaikan dengan format pengolahan masing-masing perpustakaan. Kita lanjut. Nah, kelebihan RDA ini dibanding AACR 2 adalah yang pertama better coverage ya. Jadi dia tadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, RDA dapat mengakomodir seluruh koleksi dalam berbagai format ya, baik itu format analog gitu ya, format digital, format yang imajiner dan sebagainya, mungkin itu bisa di coverage, bisa diakomodir oleh RDA ini. Jadi coverage-nya atau dia bisa mengakomodir lebih luas ya koleksi-koleksi yang ada. Yang kedua, kelebihan RDA ini adalah resource categorization ya. Jadi sumber-sumber kategorisasinya berdasarkan resource jadi berdasarkan resource yang ada. Jadi kelebihannya itu tadi karena coverage-nya juga luas sehingga resources-nya itu bisa diakomodir. Semua resource itu bisa diakomodir oleh RDA dalam pengolahan metadatanya. Lalu yang ketiga, dia mendukung relationship ya. Jadi kalau yang belum punya hubungan, nah RDA ini menghubungkan gitu. Kalau sebelumnya sendiri-sendiri gitu ya. Bentuk relationship-nya seperti apa sih? Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yang keempat, cataloging tools ya. Jadi dia memenuhi syarat atau untuk cataloging tools itu dengan lebih mudah. Ya, jadi ini kelebihan dari RDA. Antara lain salah satu yang powerful-nya adalah relationship, dan ini sangat memudahkan pemustaka ya untuk mengakses koleksi yang sudah diolah menggunakan prinsip RDA. Kemudian perbedaan antara AACR dengan RDA itu seperti apa sih? Apa saja ya? Yang pertama itu formatnya. AACR 2 itu tercetak ya. Jadi kalau kita lihat bukunya, silakan nanti datang ke Perpustakaan UI lantai 4, cari koleksi AACR 2 ya, itu nomornya kalau nggak salah 020 dan sebagainya. Kemudian RDA itu berbasis web dan memiliki link. Jadi kalau mau menggunakan pengolahan dengan RDA, dia ada bukunya ya, ada bukunya, tapi juga dia berbasiskan web ya, ada linknya, jadi dalam pengolahan lebih mudah. Nah, cakupannya kalau AACR 2 itu ada 13 bab, 13 bab. Sementara RDA dia cakupannya FRBR, FRAD, FRSAD ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi cakupannya ada yang bentuknya konten bibliografinya, kemudian deskripsi bibliografi tadi ya, kemudian authority-nya, lalu subject authority. Itu cakupan yang penting dari RDA. Lalu strukturnya kalau di dalam AACR 2 ada 8 kawasan ya, sementara di RDA ini dalam hal struktur bisa diadopsi oleh semua jenis institusi. Jadi ibaratnya struktur di dalam AACR 2 itu biasanya hanya bisa dimengerti oleh perpustakaan, pustakawan ya, seperti itu. Sementara kalau RDA konsepnya sudah menyeluruh, jadi semua institusi ini bisa menggunakan RDA ini. Dan penggunanya gitu ya, kalau AACR 2 itu adalah perpustakaan gitu, karena dia lebih banyak memang konten-konten perpustakaan dan hanya bisa biasanya dimengerti oleh perpustakaan.
Sementara RDA ada semua jenis institusi yang bisa menggunakan ini. Dan sementara biayanya kalau EECR 2 itu lebih murah gitu ya, tapi RDA ini lebih mahal gitu. Ini sisi negatifnya ya. Dari segi biaya lebih murah karena apa? Karena dia cukup pakai tercetak gitu. Kalau ngolah kita cukup pakai buku, beli buku EECR 2 waktu itu misalnya harganya berapa, 500.000. Atau kalau sekarang misalnya 1 juta gitu ya. Sementara RDA itu cukup tinggi juga karena perlu dilanggan tahunan. Jadi kalau kita mau mengolah berdasarkan prinsip RDA yang sesungguhnya, mereka punya sistemnya, sistem RDA ini seperti dilanggan. Jadi kalau kita ngolah pakai Library Congress Subject Headings itu gratis ya, ibaratnya kita bisa akses dengan mudah. Sementara RDA tidak. Tapi kalau kami di perpustakaan UI sih tidak menggunakan sistemnya, tapi prinsipnya kita pakai sistemnya tidak gitu ya, karena yaitu biayanya tinggi dan kita bisa gunakan sih sebenarnya tanpa menggunakan kita melanggan sistem RDA-nya, kita sudah bisa juga menerapkan prinsip RDA gitu ya. Tapi mungkin memang tidak se-powerful jika menggunakan RDA yang menggunakan sistem. Ya, jadi ini beberapa perbedaan antara EECR dengan RDA. Semoga bisa dipahami ya dengan lebih jelas. Kita lanjut. Nah, hubungan RDA dengan pemustaka. Hubungannya apa saja sih? Kenapa RDA ini penting gitu bagi pemustaka? RDA ini meningkatkan user task ya. User task itu skill dari pemustaka ya, kemampuan penggunaan ya. Jadi RDA memungkinkan itu, meningkatkan kemampuan penggunaan oleh pemustaka. Yang pertama adalah dalam hal menemukan atau find ya. Jadi dalam hal menemukan, pemustaka itu nanti bisa lebih mudah dia menemukan koleksi-koleksi yang mereka cari dari berbagai sumber. Lalu yang kedua, RDA juga mudahkan dalam mengidentifikasi. Pemustaka mudah mengidentifikasi koleksi yang ingin dicari dia. Kemudian RDA memungkinkan user task dalam hal select atau memilih, karena kita kontennya itu beragam. Kemudian kita sebutkan itu misalnya dia bentuknya monograf, itu ada berapa, bentuknya video ada berapa, bentuknya film gitu ya ada berapa, bentuknya manuskrip ada berapa, sehingga pemustaka itu bisa memilih, menseleksi, kemudian tadi mengidentifikasi, sudah ya, identifikasi ini koleksinya bentuknya apa sih, kemudian saya harus pakai device apa untuk membaca ini gitu ya, apakah pakai device atau tidak gitu ya, terus memilih, oh saya mau milih yang film saja misalnya, kemudian understand, memahami, jadi pemustaka juga bisa lebih mudah memahami isi dari katalog tersebut gitu ya. Beda dengan yang sebelumnya yang biasanya yang paham katalog itu hanya pustakawan, cara nyarinya gimana gitu ya, sehingga kadang-kadang kita perlu dulu melakukan pendidikan pemustaka gitu ya, agar pemustaka itu bisa memahami katalog itu tuh artinya seperti apa. Tapi di era digital biasanya pemustaka ketika dia login gitu ya, kemudian searching, googling dan sebagainya, mungkin tanpa ada pendidikan pemustaka yang spesifik, mereka bisa memahami, oh saya mencari koleksi ini, dia bentuknya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian pengarangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian koleksinya ada di mana dan sebagainya, itu dia bisa memahami dengan mudah. Kemudian mendapatkan, jadi pemustaka juga punya pilihan untuk mendapatkan akses tersebut gitu ya. Nah ini hubungan RDA dengan pemustaka, jadi RDA ini pada intinya adalah meningkatkan user task ya, jadi kemampuan pemustaka dalam mengakses koleksi. Ini yang menjadi salah satu kelebihan ya dari RDA. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau didiskusikan?
Ibu, saya mau nanya. Ya. Jadi kan berdasarkan pemaparan, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan bertanya. Jadi berdasarkan pemaparan Ibu tadi, RDA itu kan berfokus pada pemahaman pustaka ya Bu. Jadi nggak lagi menggunakan prinsip item in hand. Nah, pertanyaan saya itu gimana caranya untuk manajemen banyaknya pemustaka yang berbanding lurus dengan sangat banyaknya pengetahuan yang dibutuhkan dalam suatu katalog bahan pustaka. Mulai dari gimana sih cara penyediaannya, bagaimana, kemudian gimana juga mengetahui kebutuhan apa yang kira-kira akan dicari oleh pemustaka sehingga disediakan dalam katalog bahan pustaka tersebut. Terima kasih banyak, Bu. Iya, baik. Ini sebenarnya pertanyaannya ini ya, apa namanya? Kaitannya dengan misalnya bagaimana sih kita memahami kebutuhan pemustaka, berarti kita bisa melakukan survei ya, survei kebutuhan pemustaka seperti apa. Di era digital ini kan juga sangat mudah ya kita melakukan survei, tinggal bikin Google Form gitu ya. Intinya surveinya jangan terlalu banyak isiannya. Nah kemudian tadi ketika misalnya koleksi-koleksi itu sangat banyak sekali gitu, jadi bagaimana sih kita misalnya mengatasinya, apa namanya ya, kebutuhan-kebutuhan ini yang memang disesuaikan ya dengan pemustaka misalnya, apakah tadi berdasarkan misalnya survei kebutuhan pemustaka, kita bisa mengadakan koleksi sesuai kebutuhan mereka, lalu kemudian kita olah dengan maksimal ya, dengan mengolah menggunakan prinsip RDA ini kita mengolah secara maksimal, itu kita keluarkan data-data yang ada di sana sehingga pemustaka ketika mencari gitu ya, itu oh ya ini yang saya cari gitu ya, karena katalog online-nya itu bisa mengupdate apa sih yang ada di dalam apa namanya keinginan pemustaka. Jadi misalnya seperti keywordnya kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan cukup banyak gitu, subjeknya juga seperti itu, sehingga kadang-kadang kan gini, pemustaka itu yang suka nggak ketemu adalah dia mencari keywordnya apa, tapi padahal kita menulisnya apa gitu ya. Jadi misalnya gini, kita selalu menggunakan prinsip Library of Congress subject headings. Sementara pemustaka itu apa sih, makanan apaan tuh Library of Congress subject heading, saya nggak ngerti subjek-subjek yang ada di sana. Saya ngertinya saya mau mencari tentang film KKN misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa mengeluarkan itu yang keyword ya. Kalau subjek itu kan lebih spesifik, kalau keyword itu bahasanya adalah bahasa-bahasa yang bisa dibilang kekinian gitu ya, yang bahasa yang bisa dimengerti oleh pemustaka gitu ya. Itu kita keluarkan sehingga nyambung ketika pemustaka nyari itu dapat. Ini enggak terjawab tidak? Terjawab, Bu. Mungkin dari pertanyaan itu, jadi saya ada pertanyaan satu lagi. Berarti untuk suatu untuk informasi yang ada di katalog bahan pustaka tersebut untuk RDA sebanyak mungkin ya Bu, nggak terbatas. Iya, sebanyak mungkin, dan makanya akibatnya adalah pengolahannya jadi agak lama ya. Jadi itu tadi, kalau satu hari awalnya bisa 10 gitu, saat ini rata-rata hanya bisa 6 atau 5 gitu, itu juga udah cukup gitu, maksudnya udah cukup banyak karena pustakawannya yang harus mengeksplor gitu ya, mengeksplor semua informasi yang kira-kira dibutuhkan, mungkin seperti itu. Baik Bu, pertanyaan saya terjawab. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi sebelum kita lanjut? Ya baik, kita lanjut ya. Nah, output penerapan RDA di perpustakaan UI. Nah, di sini kita waktunya sampai jam 10.30 ya. Jam berapa? Jam 10 Ibu. Jam 10 ya. Ya baik, jam 10. Nah, sekarang tentang penerapan. Jadi kita akan bahas penerapan di perpustakaan UI, contohnya, dan juga di perpustakaan nasional ya. Kalau di Indonesia saya ambil 2 contoh ini karena yang mungkin bisa lebih dekat ya, bisa lebih dekat untuk kita lihat. Nah, output penerapan RDA di perpustakaan UI itu kita masukkan di dalam lontar. Jadi kalau teman-teman masuk di websitenya perpustakaan UI,
lib.ui.ac.id. Nah, kita menyebutnya lontar. Lontar Library Automation and Digital Archive ya, yang mengakomodir RDA, nah field yang aksesibel. Jadi kita masukkan RDA ini, kita akomodir, ada beberapa prinsip yang tadi ya, tiga elemen itu kita masukkan, kemudian fieldnya juga yang aksesibel, yang terdiri dari keyword ya, field yang aksesibel itu kita kembangkan tadi di keywordnya, kemudian tahun terbitnya, penerbitnya, subjek, penanggung jawab. Nah, pengertian aksesibel ini adalah yang bisa diakses juga oleh pemustaka. Ya, jadi kalau dulu itu kita menggunakan katalog, prinsipnya satu, kita membuat katalog, dulu kan katalog masih ada manual ya, ketika bukan manual pun kita menggunakan prinsip katalognya ada subjek, pengarang, dan judul. Nah, sementara sekarang dengan era RDA, kita bisa mengeluarkan konsep keyword, tahun terbit, dan penerbit itu juga bisa diakses. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau dulu itu biasanya aksesnya hanya lewat penanggung jawabnya atau pengarangnya. Atau saya mau cari akses berdasarkan judul atau berdasarkan subjek. Nah, kalau yang sekarang kita tambahkan pemustaka bisa akses melalui keyword, tahunnya, penerbitnya siapa, subjeknya, dan ini semua bisa diklik ya. Accessible itu berarti bisa diklik, kemudian dia keluar. Nanti terhubung dengan yang lain ya. Jadi seperti jaringan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian pengolahan bahan non buku di perpustakaan UI ini kita berbasis RDA ya. Itu kita mengolah untuk koleksi buku, lalu koleksi UIANA. UIANA itu seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, itu karya-karya produk-produk yang dihasilkan dari Civitas Akademika UI. Dan kita juga mengolah e-books, ya, konten digital, lalu ada indeks artikel, jurnal, dan multimedia. Kemudian di sini, ini kita sudah mulai masuk di metadata. Teman-teman sebelumnya pasti sudah mulai memahami ya metadata itu apa sih, gitu ya. Metadata itu kan data dari data. Jadi kalau kita orang misalnya mengakses Google gitu ya, di behind the screen dari Google itu dia ada metadatanya gitu ya. Orang mengakses lib.ui.ac.id mencari koleksi buku. Nah, behind the screen-nya pengolahan itu adalah yang kayak gini. Ini kan kita dapurnya ya. Kita mengolah dapurnya yang terdiri dari yang pertama ada unsur 01 sampai 09 itu ya. Ini ruas data variabel kalau di dalam perpustakaan UI, lalu unsur 100 sampai 199 adalah entry utama seperti pengarang, lalu unsur 200 sampai 249 adalah unsur judul, kemudian 250 edisi, 260 sampai 270 penerbitan, 300 sampai 399 deskripsi fisik dokumen. Nah, ini adalah 300 sampai 399 ini deskripsi fisik dokumen yang menjadi salah satu elemen penting dari RDA. Ya, ini ada 399 awalnya metadata kita tidak unsur deskripsi fisik dokumennya tidak selengkap ini ya. Lalu kemudian unsur 500 sampai 599 kita masukkan pernyataan catatan, ya catatan tentang koleksi tersebut. Lalu 600 sampai 699 adalah akses subjek. Nah, di sini juga unsur RDA-nya ada di dalam 600 699. Lalu 700 sampai 799 adalah entry tambahan seperti tambahan pengarang ya, seperti itu. Lalu 841 sampai 899 unsur kepemilikan, penggantian dan sebagainya. 9 unsur 900-an adalah ketentuan setempat. Nah, jadi ruas ini berisi yang 020 gitu ya. Ini adalah beberapa ruas-ruas ya, dan dalam kita kan bicara dapurnya, ibaratnya kalau kita ke dapur bumbunya kita mau makan yang makanan paling enak tuh apa sih saat ini, misalnya seblak gitu ya. Nah, anak-anak suka seblak.
Nah, seblaknya yang paling enak apa sih? Dia bumbunya apa saja? Nah, bumbu-bumbu inilah ruas-ruas dari metadata RDA ini. RDA adalah bagiannya. Jadi dapurnya adalah ini, unsur-unsurnya apa aja sih? Kamu perlu bumbu dapur, kamu perlu apa namanya, alat-alat masaknya, kamu perlu ini, itu dan sebagainya. Ini adalah ruas-ruasnya. Jadi kita nanti kalau jadi pustakawan, baik itu di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, atau perpustakaan sekolah dan sebagainya, ketika mengolah kita harus ya terbiasa dengan prinsip metadata ini ya, terbiasa dengan kita adalah mengolah dapur dari informasi tersebut, kita yang mengolah. Nah, inilah prinsip metadata ini. Selanjutnya, kita memiliki worksheet pengolahan bahan multimedia. Jadi di sini kita ada worksheet-nya. Contohnya yang saya contohkan ini multimedia ya, bahan multimedianya apa saja, karena koleksi era digital saat ini kan banyak sekali yang multimedia. Di sini ada unsur ISBN, ISSN masih sama ya, dengan mungkin unsur-unsur yang lain. Ada sumber pengkatalogan, kemudian ada kode bahasa, ada nomor barcode, nomor panggil DDC, nomor panggil lain kalau ada, nomor panggil setempat. Nah, ini bedanya apa sih? Ada di nomor panggil lain, ini setempat. Nah, DDC itu kalau kita di perpustakaan UI, koleksi-koleksi buku menggunakan DDC. Sementara koleksi UIANA seperti skripsi, tesis, disertasi itu menggunakan nomor panggil setempat. Contohnya skripsi kita menggunakan S1234. Depannya S itu artinya skripsi. Kalau tesis kita menggunakan S1234 misalnya. Nah, jadi itu nomor panggil lain ya. Atau nomor panggil setempat karena itu adalah kebijakan perpustakaan UI menggunakan nomor panggil seperti itu. Lalu ada entry utama nama orang, entry utama nama badan korporasi, entry utama nama pertemuan, judul seragam, judul utama, judul alternatif. Ini adalah worksheet pengolahannya. Kemudian kita sampai ke ruas, kita menyebutnya ini ruas 336 itu content type, media type, career type. Nah, inilah ruas yang kita masukkan ya. Kalau tadi kita membahas sebelumnya tentang ini ya di FRAD ke sini. Ini tadi kalau kita bahas tentang elemen FRBR, FRAD, FRSAD. FRBR itu apa sih? Misalnya biar ingat lagi ini ya. FRBR Functional Requirement for Bibliographic Records. Nah, inilah FRBR yang tadi ya, bibliographic records-nya itu di unsur ini. Nah, ini yang 336, 337, 338, yaitu content type. Nah, ini kita masukkan. Dia content type-nya apa? Apakah multimedia? Apakah kalau kita ngolah ada koleksi-koleksi sekarang orang mengoleksi tanaman hias misalnya. Terus ternyata kita buat perpustakaan. Nah, itu content type-nya adalah apa ya? Itu content type-nya adalah pohon gitu ya. Media type-nya kalau orang mau melihat berarti dia harus pakai alat apa? Berarti tidak pakai alat. Nah, nanti ada ya ininya. Career type-nya bawaannya apa ya. Nah, itu unsur yang kita masukkan, 3 unsur tambahan yang kita masukkan ketika menerapkan RDA ya. Jadi unsur yang lainnya sudah ada, terus kita tambahkan unsur ini ya. Begitu pula yang dilakukan oleh perpustakaan lain ya, seperti di Malaysia dan Singapura juga melakukan hal yang sama, mereka menambahkan unsur-unsur ini. Kemudian ini unsur-unsur yang lain, ada entry tambahan badan korporasi dan sebagainya. Ini adalah worksheet-nya dapur ya, jeroannya perpustakaan UI itu seperti ini worksheet-nya. Nah, contoh tampilan di worksheet itu nanti seperti ini. Misalnya ya, ketika kita mengolah multimedia, kode bahasa ada IND, entry utama badan korporasi gitu ya disebutkan, contohnya wayang sebagai media komunikasi tradisional. Kita mengolah ini. Nah, ini contohnya teman-teman kalau bisa lihat di sini
di unsur nomor 336, 337, 338. Terlihat tidak? 336 content type-nya two dimensional moving image ya. Jadi yang kita olah adalah koleksi CD. Sehingga ini content type-nya kita sebutkan. Oh, berarti ketika orang melihat katalognya dia tahu bahwa ini adalah moving image 2 dimensi ya. Kemudian media type yang dibutuhkan adalah apa? Komputer. Jadi kalau kamu mau membaca, kamu butuh komputer untuk mengakses, untuk membacanya. Carrier type-nya bawaannya, carrier itu bawaan ya. Jenis bawaannya itu adalah dia computer disk. Ya, jadi kalau buku carrier type-nya adalah books ya, seperti itu. Nah, ini 3 unsur ini yang kita tambahkan untuk di RDA dalam hal deskripsi ya, FRBR ya, untuk resource bibliographic description ya. Jadi untuk deskripsinya. Kemudian untuk ini contoh selanjutnya tadi ya. Bagaimana pencariannya di online public access katalognya Perpustakaan UI? Kita teman-teman sudah pernah akses LIP UI ACID belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau belum kebangetan gitu ya. Kalau belum kebangetan masa anak DP belum akses. Nah, ini ketika mencari judulnya wayang sebagai media. Nah, kita cari hasilnya seperti ini. Keluarnya adalah seperti ini nanti hasil tampilan katalognya ya. Wayang sebagai media komunikasi, nomor panggilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengarangnya Kementerian Komunikasi dan Informatika karena ini karya lembaga dan ini kan warnanya biru ya. Warnanya biru, subjeknya Puppet Theater Jawa Malang. Jadi ini biru-biru ini dia bisa diakses, bisa diklik. Jadi kelebihan ini salah satu kelebihan yang tadi relationship, kita menyebutnya relationship. Pengarang ini ya ini kebetulan pengarangnya hanya satu yang dicontohkan ya. Ini bisa diklik ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga ketika saya lagi nyari tentang wayang sebagai media, oh ketemu nih pengarang Kementerian Komunikasi, subjeknya apa? Puppet Theater Java dan wayang. Penerbitannya Ditjen Informasi Komunikasi Publik. Lalu saya iseng gitu ya, mungkin antara iseng dan kebutuhan ya. Kadang-kadang kita kalau browsing itu kan juga antara iseng dan kebutuhan juga. Nah, oh ini pengarangnya Kementerian Komunikasi, dia ada apa aja sih? Jangan-jangan dia lebih banyak ada tentang wayang. Kita klik Kementerian Komunikasi itu nanti bisa diakses, bisa dilihat karya-karya yang dimiliki Perpustakaan UI diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu apa saja sih, dia akan keluar. Lalu kalau kita klik Puppet Theater, semua subjek tentang Puppet Theater akan keluar. Oh ini cocok nih, awalnya saya cuma nyari wayang, kemudian kita ketemu subjek Puppet Theater, ini kita klik, dia keluar, cepet klik gitu ya. Terus saya cari wayang, dia keluar lagi. Jadi kita browsing yang akhirnya kebutuhan kita jadi tercapai ya dengan ini. Nah, ketika kita cari tadi judul terkait pada tampilan katalog, nah ini judul yang terkait ini kita klik, kita lihat di sini sebelah kanannya dari sini ada judul terkait. Nah, judul terkait tentang wayang tadi apa aja sih? Ada rupa dan karakter wayang purwa, rupa dan karakter wayang purwa. Ini juga bisa diklik. Jadi teman-teman ketika mencari pemustaka, kita as if kita pemustaka gitu ya. Kalau kita jadi pemustaka, maka awal saya cuma browsing nyari wayang, ada nggak sih di Perpustakaan UI? Nah begitu ini ketemu tuh kita bisa klik, oh ternyata ada juga rupa dan karakter wayang purwa. Oh saya mau deh, kita klik gitu ya. Oh ternyata penulisnya ada Heru, ada kementerian yang lain. Ketika kita klik-klik, jadi banyak sekali yang bisa diakses oleh pemustaka. Nah itu akses di Perpustakaan UI ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa akses secara secara langsung. Lanjut kita ke bagaimana sih kalau di Perpustakaan Nasional ya.
ini output penerapan RDA di Perpustakaan Nasional adalah apa namanya websitenya opec.perpusnas.go.id. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengakses ya sebagai mahasiswa DIPI, ya harusnya juga sudah pernah Pernah itu, mengakses. Bu. Sudah ya. Nah, ketika melihat seperti ini gitu ya, kan tampilannya ya seperti ini ya. Misalnya saya mau mencari film nasional Indonesia. Ini saya cari sudah edisi yang agak terbaru ya. Artinya dia sudah ada penambahan ini tentang film nasional Indonesia. Teman-teman lihat di sini judul tampilan katalognya dia lebih berbicara ya ibaratnya di sini. Nah, di sini ada isi Persatuan Perusahaan Film Nasional, film import. Nah, ini salah satu hal yang ini ya, yang apa namanya sebelumnya misalnya tidak ada. Lalu jenis bahan, monograf, penerbitan, dan sebagainya. Ini keluar 7.700-an tentang film. Dan unsur lebih spesifik, nah kita perhatikan di sebelah kanan, ini salah satu yang terkait dengan RDA ini adalah keterkaitan atau lebih spesifiknya, dia itu bentuknya apa saja itu keluar. Ya, jadi tadi mengakomodir bentuk dan relationship. Nah, ini dikeluarkan dalam bentuknya kayak gini loh, yang namanya tadi relationship itu seperti apa, mengakomodir bentuk-bentuk yang era digital sekarang ini seperti apa. Jadi di dalam koleksi katalog di Perpustakaan Nasional disebutkan monograf itu ada 46 ribuan. Bahan campuran itu apa gitu ya. Nah, itu ada 16 ribuan. Bahan kartografis ada 5 ribuan. Terbitan berkala tentang film gitu ya, tentang film nasional Indonesia ada 3.500-an. Bentuk mikro ya, mikrofis gitu, microchip itu ada 2.300-an. Sehingga kita sebagai pemustaka itu bisa milih. Saya lagi nyari film nasional. Saya mau bentuknya monograf. Kalau monograf berarti bentuknya buku ya. Ini bisa dilihat kalau kita mau carinya bentuknya buku itu kita klik yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya di sini misalnya saya mencari lagi tentang contohnya saya mau cari tentang Benyamin Sueb ya. Benyamin Sueb kita cari. Nah, kemudian di sini keluar. Kita lihat di sini ada bentuknya monograf 713, rekaman suara, bahan campuran, manuskrip. Dan ini yang sebelumnya tidak bisa diakomodir dalam AACR ya. Jadi kalau sekarang ketika pemustaka melihat ini dia akan lebih mudah. Saya butuhnya rekaman suara ya, rekaman suara kalau dulu ada kaset kayak gitu ya. Nah, itu diklik. Ini nanti kita bisa klik ya nanti kalau kita masuk ke websitenya secara langsung. Nah, tapi tampilannya seperti ini. Ini yang disebut resource categorization ya. Jadi kalau tadi kita resource ya, tadi RDA itu kan judulnya resource ya. Resource-nya seperti apa ya ini? Inilah resource-nya. Jadi dia diolah dan ditampilkan dengan resource yang berbeda-beda. Itu tampil sehingga kita sebagai kalau kita jadi pemustaka gitu ya, user, kita merasa diuntungkan dong ya, maksudnya jadi enak nih kalau ngelihat ke katalog Perpustakaan Nasional. Soalnya saya bisa tahu yang monograf ada berapa, rekaman suara ada berapa, karena mungkin saya nyari Benyamin terus saya mau lihat film-filmnya gitu ya. Ini teman-teman pada tahu nggak Benyamin S? Pemain film legendaris ya. Legendaris yang sampai juga buat filmnya lagi, pemainnya adalah Reza Rahadian ya. Jadi mungkin biar tahu ya, kita punya salah satu pemain film legendaris yang serba bisa ya, nyanyi bisa, lenong bisa, lawak bisa, film bisa, dan segala macam. Nah, di sini Perpustakaan Nasional pun mengakomodir itu. Jadi karena beliau juga legendaris sampai jadi nama jalan juga di daerah Kemayoran gitu ya. Nah, ini penting kita melihat ada rekaman suaranya ada berapa. Saya mau nyari rekaman videonya. Oh, ada nih, ada 16 gitu ya.
Nah, itu kita klik gitu. Jadi ini ketika kita mulai terbayang yang namanya RDA itu disebut resource itu maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi mudah-mudahan bisa terbayang ya. RDA itu resource, description, and access. Nah, description tadi kita sudah bahas ya di deskripsinya gitu ya. Nah, disinilah antara lain deskripsinya dan aksesnya itu bisa diakses semuanya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini sebelah creator. Kreatornya siapa? Reza Rahadian, penyanyi. Delia Hussein, penyanyi. Ida Royani, penyanyi. Penny, penyanyi. Nah, kemudian ini semua bisa diakses. Jadi selain Benyamin gitu ya. Jadi kreatornya ini ditulis semua. Lalu kemudian kebetulan di sini bentuknya berarti monograf ya, karena konten digital tidak ada. Ini bisa kita lihat di sini, sehingga kalau teman-teman lihat yang biru-biru ini, inilah yang disebut dengan relationship ya, karena dia bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, di sini kita lanjut lagi masih dengan Benyamin S. Saya tertarik dengan judul Benyamin S dalam irama dangdut gitu ya misalnya. Nah, ini pengarangnya Benyamin S, itu penyanyi. Ini kita menyebutnya FRAD ya, yang tadi disebut FRAD itu apa aja sih? Functional Requirement Authority Description itu ya. Itu pengarangnya, penyanyinya. Nah, kemudian deskripsi fisiknya itu FRBR, itu adalah satu CD yang berupa bentuknya digital stereo, carrier type-nya adalah 4/3/4 inci. Oh, berarti tergambar CD yang besar gitu ya. Kemudian subjeknya dangdut. Nah, di sini kebetulan ditulis subjeknya hanya satu, dangdut gitu ya. Padahal mungkin bisa, kalau mau bisa ditambahkan lagi nih, musik gitu ya, yang lebih luas. Nah, ini subjek dangdut ini dia adalah functional requirement subject authority description ya. Jadi ini adalah konsep dari FRSAD. Sementara konsep relationship-nya adalah karya yang terkait ya, salah satunya. Jadi di sini dia sudah mengakomodir gitu ya relationship. Kadang-kadang ketika kita mencari Benyamin dibantu sekali dengan ada item karya terkait ini, sehingga kalau kita modelnya browsing, kita bisa lihat di kanan. Oh, ternyata ada judul apa lagi? Oh, ada Sidul Anak Betawi. Oh, ada Tuan dan Nyonya Pelayan. Dia pernah main film di sana, ada dan sebagainya. Itu relationship-nya. Jadi di sini mudah-mudahan bisa lebih dimengerti ya. Tadi penerapannya dari pertama FRBR-nya, deskripsi fisiknya, FRAD, authority-nya, FRSAD, subject authority-nya ya. Kemudian konsep relationship-nya itu seperti apa. Nah, ini baik itu tadi, kita masih ada waktu sedikit untuk ke konten kita akses secara digital ya. Sebentar saya stop share. Baik, kita coba share secara langsung ya. Mungkin teman-teman juga bisa praktekkan di sini.
Coba deh mau ini nggak ada yang mau usul, mau mencari tentang apa di sini? Mau coba sesuatu nih. Mm-mm. Aku lagi pikirin dulu. Ini bisa apapun kan? Iya, Nah, aku lagi kita coba pikirin. ya, kita coba. Dinosaurus, kata kuncinya. Dinosaurus ya. Atau dinosaur aja kayaknya. Well, let's see. Ini Here we are. Oh, ya. banyak sih. Ada dinosaur aja kayak. 333 ya, dinosaurus. Ya nanti kita bisa cari kalau dinosaur. Ya, di sini ada monograf ya. Kita lihat di sebelah kanan. Kita nyari tentang dinosaurus. Monografnya ada 320, sumber elektroniknya ada 6, bahan campuran 3, rekaman suara ada 3, rekaman video ada 1. Nah ini monograf berarti buku. Kreatornya Budiono ya, menyebutnya sekarang ini kreator. Kemudian konten digital tidak ada, ya ini berarti monograf, konten monograf. Kemudian saya mau nyari dari sini. Nah di sini relationship ya, atau lebih spesifik di sebelah kanan. Di sini di Perpustakaan Nasional sudah menerapkan ya dalam hal bahasa. Jadi itu juga memudahkan kita dalam hal tadi itu apa deskripsi. Yang bahasa Indonesia ada berapa, bahasa Inggris ada berapa. Kemudian pengarangnya, nah ini pengarang-pengarang terbanyak itu juga keluar. Ada David West, Yuniar Budiarti, Simamora, Rosiel Simamora. Penerbitnya juga, oh ternyata yang paling banyak menerbitkan adalah Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama kedua. Nah, jadi ini dari satu katalog sini dulu kita sudah dapat gambaran. Oh, ternyata paling banyak penerbitnya ini ya, Alex Media dia. Kemudian ada Buana Ilmu Populer dan sebagainya. Lokasi terbitannya paling banyak di Jakarta. Jadi ini merupakan suatu informasi-informasi yang tadi dikeluarkan semua. Kadang-kadang buat orang yang mau meneliti tentang dinosaurus atau mau melihat-lihat gitu ya, ini menjadi terbantu sekali. Oh saya mau dong yang terbaru apa aja sih ini ya, misalnya tahun terbit terbaru itu apa saja, itu juga bisa diklik ya. Ini relationship-nya. Dia tahun-tahun yang terbaru yang keluar, kemudian kebetulan tahun terbaru jenis bahannya berarti hanya monograf gitu ya. Ini bentuknya. Lalu kemudian kalau saya mau balik lagi yang tadi saya mau nyari ada nggak filmnya gitu ya. Film yang atau tadi kan monograf yang paling banyak ya. Ini komiknya juga ada. Kemudian saya coba mau cari rekaman suara ada tidak sih dari apa dinosaurus ini. Nah ini rekaman suaranya dinosaurus meremelek. Oh ternyata dia ini apa namanya lagu Melisa dan kawan-kawan. Ini Papa Tebop ini lagu lama gitu ya, malah lama. Iya, berpikirnya aku sedikit itu sih. Ya kemudian ini isinya, kemudian kreator Melisa dan sebagainya. Sebenarnya di sini bisa lebih diperluas lagi ya dalam hal katalognya. Kalau yang saya lihat ya. Harusnya memang kreator ini bukan hanya Melisa, tapi dikeluarkan semua nih. Mamo Afil keluar, John Dayat keluar, ini sih memang ditulis. Kalau di perpustakaan UI kita bisa mengakses semuanya, pengarang itu kita keluarkan. Jadi bisa diakses. Sehingga itu menjadi suatu apa namanya suatu bentuk penghargaan ya ketika kita bisa apa nama-nama kita semuanya bisa diakses, nama-nama pengarangnya. Misalnya saya mau mencari tentang
Saya cari tentang perpustakaan digital. Nah, di sini pengarangnya contohnya di sini ya, terlihat kalau di sini kita cari perpustakaan digital, ke bawah pengarangnya ada Delaya Sari penulisnya, kontributor lain ada Tamara Andriani Susetyo, nah ini supervisor, kemudian pengujinya belum ya, itu biasanya juga disebutkan. Nah ini juga dari sini kita bisa lihat koleksi Bu Tamara apa saja gitu ya. Nah ini salah satunya bisa relationship dan fungsi dari authority ya. Jadi semua yang ditulis Bu Tamara itu nanti keluar. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk relationship. Nah dari sini bisa difahami tadi ya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Jenis lebih spesifiknya ini adalah mengakomodir dari RDA itu, dan biasanya kalau kita juga mengakses ke katalog digital kita mencari ke kalau teman-teman ke remote ya, misalnya remote lib UICID, biasanya online database yang kita langgan itu juga sudah mengakomodir metadata dengan menggunakan RDA ini. Contohnya misalnya kita ke ProQuest, kita mencari tentang resource description and access. Ya ini koleksinya. Ya sebelum masuk ke sini tadi fungsi-fungsinya terlihat di dalam webnya ya. Fungsi relationship ini juga ada diterapkan tadi di Perpustakaan Nasional dan di Perpustakaan UI. Jenis tipenya apa saja? Ini ada scholarly journals karena ini online database, dia bentuknya scholarly journals, book, audio and video works, dissertation and thesis, newspaper dan sebagainya ya. Kalau kita bandingkan dengan Perpustakaan Nasional hampir sama tadi ya dengan ini. Bentuknya apa saja ya, monograf, sumber elektronik dan sebagainya. Kemudian di publication date, nah ini juga tahun juga bisa diakses. Subjeknya ini juga kita bisa lihat subjek terkait RDA ini apa saja, ada earning per share, stockholders dan sebagainya. Ya mungkin ini yang teman-teman bisa akses, jadi mudah-mudahan bisa tergambar ya seperti apa penerapan RDA itu dalam pengatalogan atau pengolahan data di perpustakaan. Jadi konsep-konsep inilah yang diterapkan, adanya akses dan sebagainya. Ini yang bisa kita bisa explore ya dari katalog ini dengan lebih spesifik, dan ini memungkinkan pemustaka untuk bisa lebih powerful melakukan pencarian seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin mohon maaf lewat 3 menit. Saya kembalikan ke Ibu Rahmi, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oke, baik Ibu Lulu, terima kasih atas pemaparannya, menarik sekali. Untuk RDA ini rekan-rekan juga sudah membuat rangkuman terkait dengan RDA, jadi lebih banyak penjelasan secara praktis ya dari Ibu Lulu, dan juga dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa DIPI. Jadi
untuk kedepannya ini sesi pertanyaan dulu kali ya Bu Lulu ya, Ya, 3 pertanyaan. Dipersilakan untuk rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan mungkin bisa raise hand menggunakan feature raise hand. Di sini ada reaction 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Oke. Ada dari Carolina Halo? Dinda ya. Ya, silakan. Iya, Bu. Jadi sebelumnya terima kasih sudah memberikan penjelasannya tadi, tapi saya tuh sedikit penasaran ini, Bu. Jadi kan di OPEC-nya UI itu kan nggak ada catatan mark-nya gitu ya, Bu. Sedangkan di OPEC-OPEC lain kayak Perpusnas atau universitas lain itu ada, Bu. Nah, itu kenapa begitu, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya, Bu. Baik, terima kasih ya Karol. Memang kita tidak menggunakan mark ya. Jadi di OPEC Perpustakaan UI itu kita menggunakan sistem Dublin Core. Itu yang membuat ya memang kita tidak sistem yang lontar yang ada ini agak ini sudah dari berapa 15 tahun lalu ya kita menggunakan memang prinsipnya Dublin Core karena dianggap lebih bisa mobile ya, lebih mudah untuk ditambahkan ketika kita mau menggunakan RDA ini penyisipannya lebih mudah gitu ya. Makanya kita juga tidak menampilkan marknya karena memang kita menggunakannya Dublin Core. Ya itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Karol. Selanjutnya Yusron. Silakan Yusron. Baik Bu, izin bertanya. RDA ini kan kita ngolah koleksi digital ya Bu ya. Berarti pasti kan membutuhkan penyimpanan server yang mungkin cukup besar. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai biaya, untuk RDA sendiri kan butuh biaya yang cukup mahal ya buat langganan tahunan. Nah, biaya yang dimaksud itu tertuju ke mana Ibu ya? Apakah kayak biaya langganan operasional servernya yang bikin jadi mahal atau gimana Ibu ya? Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Siapa Yusron ya? Iya Bu. Ya. Jadi kita untuk server sih tidak terlalu banyak ya untuk pemakaiannya. Biaya langganannya ini adalah kalau kita melanggan contohnya selain RDA itu sebenarnya yang ada langganan itu adalah DDC sebenarnya ya. Jadi DDC online. Tapi kalau perpustakaan kita melanggannya DDC online itu satu paket. Jadi gini, dalam pengolahan itu di dalam RDA dia sudah ada sistem-sistem yang kalau kita mau mengadopsi itu lebih mudah. Tapi memang di perpustakaan UI kita tidak melanggan sistemnya itu. Sehingga memang kita sistemnya penerapannya ya lebih manual ya, artinya kita sudah punya sistem sendiri yaitu sistem lontar, kemudian dengan lontarnya kita basicnya Dublin Core sehingga ketika ada penambahan unsur beberapa unsur RDA itu tadi ada di deskripsi, kemudian pengarang, kita mudah menambahkannya. Kemudian sehingga dari situ kita merasa tidak perlu melanggan yang sistem RDA-nya seperti itu ya. Karena kita anggap ya yang ini sudah bisa mumpuni sih gitu ya. Tapi prinsip-prinsip RDA-nya yang kita pakai. Sehingga kalau dalam hal server sih tidak ada dalam hal server atau penyimpanannya ya. Karena metadatanya tidak terlalu banyak, mungkin yang banyak menyimpan itu ya untuk kontennya ya, konten digitalnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Yusron. Ada lagi yang ingin bertanya ke Ibu Lulu? Ibu Lulu, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya juga ingin belajar nih Bu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari mahasiswa, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kualifikasi pustakawan di perpustakaan UI. Apakah hanya Ibu Lulu saja yang mengerti tentang RDA atau semua pustakawan UI itu wajib untuk memahami RDA?
Lalu yang kedua terkait dengan mahasiswa nih Bu. Jadi mahasiswa sekarang kan dituntut untuk merdeka belajar, kampus merdeka, di mana mereka mencari tempat-tempat untuk mereka mengeksplorasi sesuai dengan apa ya namanya bidang program studi dan kaitannya dengan bidang yang lain. Seberapa penting sebenarnya pemahaman RDA ini diterapkan di di perpustakaan, bukan hanya di UI, tapi mungkin di perpustakaan-perpustakaan lain. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, ke depannya apakah ada perubahan-perubahan metode katalogisasi yang lain, misalkan dari AACR ke RDA, atau ke depannya itu akan seperti apa ya Bu trennya? Ya. Itu. Baik, terima kasih ya Bu Rahmi. Jadi untuk pustakawan yang mengerti RDA sebenarnya bukan saya saja ya, tapi tahun 2018, 2018-19 kita sudah mulai melakukan penelitian, pengkajian ya tentang penerapan RDA. Kebetulan saya sebagai ketua untuk kajiannya, kemudian jadi kita mau mengadakan kita menganalisis gitu ya, kita melakukan analisis dulu, seperti juga perpustakaan di universitas-universitas yang lain di luar negeri juga, ketika mau menerapkan RDA mereka biasanya juga menerapkan kajian dulu. Ini akan perlu dipelajari ya. Jadi waktu awal dulu itu 2019 itu kita mempelajari prinsip-prinsipnya dari 2018, mulai 2018. Ini RDA itu seperti apa sih, makanan apa atau makhluk apa gitu kan, kita juga masih belum belum terlalu paham. Kita mempelajari itu apa sih kontennya. Waktu itu kita membuat kajian, pertama juga melibatkan Bapak Sumaryanto ya, Bapak Sumaryanto juga sebagai konsultan kita. Kemudian kita membuat kajian, kemudian intinya bahwa dari situ kita membuat suatu item-item inti dari RDA ini apa sih gitu yang bisa diterapkan di perpustakaan. Sehingga kita sudah mulai dengan tim itu, tahu ternyata intinya adalah beberapa unsur itu, maksudnya unsur ini tuh apa. Jadi kita mendalami dulu gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang masih agak ini, kita juga dulu ini makhluk apa gitu ya, RDA ini seperti apa. Jadi kita jabarkan, kemudian kita coba analisis, kita telaah penerapannya. FRBR itu seperti apa gitu ya, FRSAD-nya itu di mana. Jadi kita runutkan seperti itu ya. Sehingga ketika kita sudah tahu kontennya, kita juga bandingkan sistem yang kita gunakan di perpustakaan sekarang ini apa. Kita pakai Dublin Core, bisa kok Mbak ini kita masukkan tanpa harus mengubah. Oh ya, berarti di dalam tim itu kita juga melakukan kajian untuk bagaimana bisa menerapkan di perpustakaan UI. Dan prinsipnya tadi kita tidak menggunakan, karena koleksi yang sudah diolah sudah ratusan ribu, tidak mungkin kita ganti semuanya gitu ya. Kita pakai pilot project saja, 2000 judul. 2000 judul ini ada anggaran waktu itu ya, anggarannya jadinya tidak terlalu banyak sekali ya. Tapi 2000 judul ini bisa membuat sebagai pilot project. Teman-teman ya kita buat pelatihan juga, stepnya kita buat ketika sudah mulai siap kita buat pelatihan kepada teman-teman, khususnya pustakawan bagian pengolahan data. Kita buat pelatihan, kemudian kita bagi tugas untuk mengolah, si A mengolah bagian apa, B, C, D dan semuanya. Kita juga melibatkan mahasiswa waktu itu ya, mahasiswa yang wirada, karena nanti supervisornya adalah pustakawan gitu ya, karena banyak juga yang harus dikerjakan. Dan anggaran yang paling memungkinkan adalah memang membayar mahasiswa. Kalau membayar pustakawan di jam kerja sudah tidak bisa, karena itu proyek ya, ibaratnya nggak boleh ada dapat honor lagi gitu ya. Jadi kita pakai mahasiswa, kemudian ya mungkin mahasiswa seperti teman-teman ya yang wirada, terus tapi ya kita ajarin caranya gitu ya, caranya, dan kita supervisi dari hasilnya. Nah jadi seperti itu stepnya.
Sebenarnya pustakawan selain saya ya ada lagi yang lebih bisa ya menguasai itu. Tapi teman-teman kemarin juga Bu Lulu yang ini jadi waktu itu membuat kajiannya gitu ya. Kemudian kita juga melakukan studi banding. Kita melakukan studi banding ke National Library Australia yang ada di Jakarta. Kemudian studi banding ke Malaysia, beberapa perguruan tinggi di Malaysia. Itu kita lihat penerapan RDA-nya gitu ya. Kemudian kita juga ikut seminar waktu itu di Malaysia juga tentang RDA. Jadi kita tahu ternyata model penerapannya hampir sama sih sebenarnya, more or less sama lah antara universitas satu dengan yang lain. Di luar negeri pun begitu, mereka termasuk tadi kita lihat sejarahnya ya. Jadi mereka butuh waktu sekitar ketika diterapkan RDA 2010, Library of Congress saja baru bisa menerapkan 3 tahun kemudian 2013 ya. Jadi mereka memang butuh waktu untuk membaca ini RDA itu seperti apa, bagaimana bisa diturunkan di dalam metadatanya, bagaimana bisa nanti diakses. Jadi yang seperti itu. Itu untuk pustakawan. Kemudian yang kedua tadi apa Bu, seberapa penting pemahaman RDA untuk mahasiswa DIPI di tempat kerjanya gitu, di tempat magangnya. Ya, ini penting. Kalau seberapa penting, jawabannya penting sekali ya, karena bisa jadi era nanti ini mungkin mulai sekarang ya mereka sudah tidak mengenal lagi yang EACR gitu ya. Ini karena kita menganggapnya masih tahu, padahal bisa dibilang teman-teman mungkin EACR aja seperti apa mungkin belum tahu ya, sehingga kita dalam materi masih ada perbedaan dengan EACR seperti apa. Dan bisa dibilang memang yang diajarkan di DIPI nanti selanjutnya yang konsep RDA gitu ya, yang EACR sudah tidak ada lagi karena itu sudah menjadi sejarah gitu ya. Mungkin bisa disampaikan saja ininya apa, karena konsep-konsepnya pun masih dipakai yang konsep EACR itu ya. Kita pun masih memakai prinsip-prinsip itu di dalam pengatalogan ya, dalam prinsip pengatalogan, sehingga RDA-nya kita tambahkan saja. Lalu perubahan yang ke depan gitu ya. Kalau menurut saya sih RDA masih bisa ini ya, setidaknya 10 sampai 15 tahun ke depan masih bisa mencakup, karena dia itu bisa ya bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Misalnya koleksi-koleksi apa yang tidak ada itu dia bisa masukkan gitu ya. Itu yang kemudian konsep relationship dan sebagainya itu memungkinkan untuk pengembangan digitalnya ini bisa dilakukan. Ya mungkin itu Bu Rahmi. Terima kasih Bu Lulu atas penjelasannya. Mungkin satu orang lagi mahasiswa ada yang ingin bertanya sebelum ditutup. Sudah jelas semuanya? Sudah ya. Nanti materi Bu Lulu ini masuk ke dalam UAS ya, teman-teman. Saya nggak ngasih tugas kan ya Bu Rahmi ya? Tidak Ibu. Dan itu tuh, yang bagian akhir slide bagaimana? Tadi aku lihat ada tugasnya itu. Yang mana tuh tadi? Yang tadi enggak kan, tapi tidak disampaikan. Enggak, Itu, hanya langsung aja itu. Itu ancer-ancer kalau Bu Lulu buatkan tugas gitu. Ya. Kalau enggak ya enggak saya kasih ya. Ya alhamdulillah, biar merdeka ya. Alhamdulillah tadi kiranya harus cari itu film. Nanti materi saya share ke Bu Rahmi ya. Ya, kasih. Ya. Ada judul film, terus kita harus itu FRD, FRBR, terus sampai ketiganya lagi. Gampang sih ya. Kalaupun ada gitu ya tugasnya itu tadi cari katalog di atau film atau di Perpustakaan Nasional, kemudian tentukan mana yang FRBR-nya, FRSAD-nya, kemudian udah sih itu saja. Yang tadi contohnya sudah. Oke, good. Easy ya. Ya, oke. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin bisa on cam dulu semuanya supaya saya bisa screenshot. Ini untuk daftar kehadiran juga Ibu Lulu. Mohon izin, apakah teman-teman di sini semuanya sudah on cam? Kita tunggu 1 menit.
Oke. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk kelas A dan juga kelas B. Semoga yang disampaikan oleh Ibu Lulu juga bermanfaat dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Tetap semangat untuk perkuliahan metadata untuk temu kembali. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih Ibu Lulu atas waktunya. Terima kasih. Nanti akan saya share materinya ke dalam Mas. Terima Ya. kasih Terima sekali kasih, lagi, Bu. Bu. Oh, ya, ini angkatan Assalamualaikum. berapa ini, Bu Rahmi? Angkatan 2021. 2021. Oh, 2021 ya. Baik, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Sama.